Bismillah, alhamdulillah, sahabat diskusi lintas agama yang berbahagia, di kesempatan ini, saya akan menyajikan diskusi lintas agama yang sangat menarik disimak lagi berisi untuk menambah literasi, meningkatkan kualitas keimanan di dalam menjalani pengabdian kepada Allah Ta'ala. Kalian yang kalian bilang itu Tuhan Allah, itu di mana posisinya? Oke, Gurunda monitor ya. Lanjut Gurunda. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian kita mencari Allah, inilah bukti bahwasanya Islam itu adalah agama benar. Kenapa? Karena Islam itu menitik beratkan kemudian akal untuk menemukan Allah, pencipta langit dan bumi. Kita lihat kemudian di dalam Al-Quranul Karim sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dalil. Bagaimana Allah ini kemudian? Di dalam Al-Quranul Karim kemudian dijelaskan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Maka Islam datang hanya untuk memberi peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi Tuhan itu memang tidak bisa kita lihat. Tetapi bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya kepada kita? Ada dua hal. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya di seluruh penjuru. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya pada diri kita. Mari kita telah baik-baik. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka, manusia, kebesaranku, tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru. Mari kita lihat, akal kita yang berfungsi ini yang mana yang kemudian yang ingin menolak dan mendustakan terkait dengan kehebatan Tuhan kita dengan Dia menumpahkan air dari atas langit berupa hujan. Rintik-rintik, butiran-butiran ini kok bisa? Siapa yang mengaturnya? Apakah ada pemerintah? Apakah ada kekuatan? Apakah ada kemudian hal yang dahsyat yang dilakukan oleh manusia sehingga air itu bisa turun secara butiran, nggak langsung seperti sungai ditumpahkan dari atas? Bagi orang berakal itu akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada Tuhan. Ini pasti ada yang melakukan ini bukan manusia ini. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru. Dan fi ampusihim, dan juga memperlihatkan diriku kepada mereka dari diri-diri mereka. Contoh, kita hidup dari sejak dilahirkan. Kita bersuara. Suara itu ada. Dari mana suara itu muncul? Dari mulut kita keluar. Nah, adakah kita pernah berpikir bagaimana bisa suara itu keluar dari mulut? Kenapa dia bisa berbentuk seperti itu adanya? A, B, C, D. Yang membuat itu siapa? Kita? Bukan. Tapi kok bisa? Dari mana kita belajar? Tidak pernah. Kita menggaungkan, kita menyuarakan kemudian huruf O. Oh begitu ya bunyinya O itu ya. O. B. Loh, kok ada suara bergema keluar dari mulut saya? Ini gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu ya? Siapa yang mengatur ritme daripada suara itu keluar? Dari mana ini semua? Kemudian yang paling simpel untuk kita ketahui bahwa Allah itu ada. Ketika Al-Quran menyatakan di dalam surah Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan yang telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Apakah Allah itu betul lebih dekat kepada kita daripada kita? Aneh kan? Apakah Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita? Coba. Buktinya apa? Kita makan nih, bayi disuapin, dikasih susu sama orang tua kita, vitamin, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Biologis kita ini bertumbuh dari nutrisi yang kita konsumsi kemudian. Anehnya nih, misalnya kita makan minum susu, masuk ke lambung, semuanya masuk ke lambung.
diolah di dalam, habis itu dilemparkan kepada seluruh tubuh. Anehnya, ajaibnya, gigi tidak bertumbuh. Tidak memanjang gigi itu seperti rambut. Padahal sama-sama disuplai dengan kandungan nutrisi yang sama. Kenapa gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Dan coba Anda bayangkan, kalau usia sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, rambut kita mungkin sudah ada 2 kilometer. Bayangkan kalau rambut bertumbuh seperti gigi. Coba. Atau rusuk kita ini, tulang rusuk yang ada di dalam perut kita ini, rongga dada kita ini, siapa yang mengatur pertumbuhannya? Kok bisa dia nggak bertumbuh seperti rambut, seperti kumis? Kok bisa dia tertahan pertumbuhannya? Atau si ucok, kenapa si ucok nggak bertumbuh selayaknya rambut? Siapa yang mengatur ritme pertumbuhannya? Siapa yang mengatur itu semua? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apakah kita tahu ketika kita makan duren, yang kita rasa hanya rasa nikmatnya, sehabis tenggorokan lewat ke bawah, kita tahu bagaimana dia bekerja di dalam usus ini, bagaimana lambung ini mengolah duren tadi, bagaimana memilih bahwasanya ini yang harus ke paha, ini yang harus ke jari-jari, ini yang harus ke mata, ini yang harus ke kuping, ini yang harus ke jamban. Siapa yang mengatur itu? Kita? Bukan. Tapi itu tubuh kita loh, itu badan kita loh. Tapi badan kita sendiri kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Coba. Jadi umat Islam itu tidak mesti cari Tuhan. Mana Tuhan saya ya? Oh, dibawa sama ibunya ke bait suci lagi belajar. Mana Tuhan saya tadi? Oh, dia lagi ke laut cari ikan sama dengan murid-muridnya. Mana Tuhan kita? Oh, Tuhan kita lagi cari pohon ara. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya pencipta langit dan bumi itu meliputi segala-galanya. Maka yang sampai kepada Allah, yang bisa beriman kepada Tuhan yang datang menyatakan diri melalui Nabi Muhammad, hanya orang yang menggunakan akal. Makanya umat Islam itu apa? Ketika masuk Islam apa? Syahadatain. Apa itu? Mempersaksikan 2 pokok pondasi utama dalam hak kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku manusia berikrar dengan sepenuh hati, dengan segenap keyakinan, dengan segala upaya yang ada pada diriku, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Orang Kristen selalu berkata, mana Tuhanmu? Kenapa kamu gak lihat? Aku lihat kok. Cuman saya nggak bisa menguraikan dengan kata-kata. Tetapi dengan adanya diri saya, bukti bahwa Tuhan saya itu ada. Kenapa? Roh yang saya bersama sejak saya dilahirkan, usia saya sekarang 45 tahun, bersama dengan roh saya, pada saat saya berdiri, pada saat saya bangun, pada saat berjalan, duduk, tertidur, bangun kembali, roh saya selalu sama dengan saya. Tidak pernah sedetik pun roh meninggalkan saya. Tapi saya tidak mengenalnya. Saya bisa sombong di hadapan manusia. Saya bisa angkuh, berkata saya yang paling hebat, saya yang paling kaya, saya yang paling pintar. Tapi anehnya, saya sendiri tidak mengenal roh saya itu kayak mana wujudnya, kayak mana kemudian tampilannya. Padahal roh saya adalah saya, tapi saya tidak mengenal diri saya. Kan lucu. Yang saya tahu, ngaca, cermin, potong kumis, cuci muka, sikat gigi, itu yang saya tahu. Oh, ini wajah saya. Tapi roh yang ada pada diri saya, yang adalah saya sendiri, saya tidak tahu ya Rob. Hanya Engkau yang tahu. Makanya orang berakal itu akan sampai kepada Tuhannya apabila kemudian mereka berakal sehat. Nah, ini tidak dimiliki oleh agama paganisme. Kenapa? Agama paganisme itu kudu wajib melihat dulu baru dia percaya. Tuhannya umat Islam itu tak ada. Umat Islam itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Mana Tuhannya coba? Mana Tuhannya? Kalau kita kan ada, pernah datang jadi manusia, disunat pada hari ke-8, didetein sama ibunya, disalibkan sama orang. Itu bukti bahwa Tuhan kita ada. Itu orang dungu, itu orang stupid, orang jahil. Jangankan Tuhan, loh dirinya sendiri dia nggak kenal kok. Rohnya sendiri dia tidak kenal. Bagaimana dia mau melihat wujud penciptanya? Makanya umat Islam itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menjaga alam jagat raya ini. Dialah yang menjaga diri saya. Coba saudara, ini adalah pengalaman kita masing-masing. Coba, bisa tidak kita yang mau keluar dari perut, mohon maaf, bisa tidak kita yang mau keluar dari perut ini membangunkan kita di subuh hari? Senyonya-nyonyanya kita, kalau dia sudah minta keluar, pasti kita terbangun. Pertanyaan saya, siapa yang membangunkan kita yang sudah dalam keadaan mati ini untuk ke toilet, buang air kecil atau buang air besar?
Itulah yang diterangkan oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah yang mengatur ritme kehidupan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia, yang hidup terus menerus mengurus makhluknya secara terus menerus. Jadi Dia yang mengurus kita ini. Allah yang mengurus, Tuhan itu yang mengurus kita. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada Allah kemudian mengurus kita, begitu kita tidur, tidur selamanya. Tidur selamanya. Pasti itu. Artinya bahwa bagi umat Islam tidak perlu kemudian mencari Tuhannya. Tuhan kita mana? Oh, di bait suci lagi sekolah. Tuhan kita mana? Oh, lagi di sana ngobatin orang buta. Itu agama pagan. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka umat Islam itu Tuhannya apa? Annallahu as-sami' alim. Allah yang disembah oleh umat Islam itu maha mendengar, maha mengetahui. Makanya ketika umat Islam itu ibadah, kawan, mereka ibadah Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar, pencipta langit dan bumi yang maha besar ini, mendengar kagak? Mendengar. Jadi Allah yang maha melihat, melihat hamba-hambanya yang beribadah, menyembah dirinya. Nah, bagaimana dengan mereka yang memanggil Yesus? Yesus, berikanlah kami keselamatan. Yesus mendengar enggak? Enggak. Lalu yang mendengar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ini hambaku justru menyembah kepada yang lain, justru meminta kepada yang lain. Pada aku loh yang memberikan kehidupan ke dia, aku loh yang menciptakannya, tapi yang disembahnya makhluk lain. Kenapa? Otaknya nggak berfungsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kami puji Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Nah, itu Islam itu begitu. Tidak kami membuat karikatur, oh, Tuhan harus berupa bayi, kita cium kakinya, patungnya, kita bersihkan patungnya setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Nggak ada yang kayak gitu. Itu ajaran pagan yang kayak gitu. Umat Islam duduk, mereka berdiskusi dengan Tuhannya. Umat Islam berbaring, mereka lagi mengeluh kepada Tuhannya. Dimanapun umat Islam bersama dengan Tuhannya, ini ma'akum. Makanya coba Anda lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Pertanyaannya, Yesus pernah dilihat nggak? Dilihat. Yesus pernah dengar nggak? Didengar. Oh, dia makhluk kok, dia ciptaan. Maka Tuhan yang mengutus Yesus itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi tidak sama dengan apapun. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti firman yang dibentuk menjadi daging itu bukan Tuhan. Maka salahlah orang yang menyembah manusia tadi, apalagi yang menyembah Kristus yang datang kepada Paulus itu. Salah besar. Makanya Yesus mengusir, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Saking cintanya Allah akan alam semesta ini, Allah mengutus Nabi Muhammad. Agar apa? Agar beliau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Makanya beliau diutus untuk sebagai nabi terakhir dan sebagai pengantar manusia keturunan Adam kepada keselamatan sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran itu terjaga, agar Al-Quran itu sampai kepada orang-orang yang hidup setelah beliau, pada zaman beliau dan setelah beliau. Itu Al-Quran terjaga tuh. Maka bersyukurlah saudara-saudara Kristenku, karena masih punya kesempatan bertemu dengan Al-Quranul Karim. Tinggal belajar saja. Toh Yesus diutus hanya untuk Bani Israel kok. Jadi tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus pun mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ditujukan kepada rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang Tuhan kepada alam semesta ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau kuutus wahai Nabi Muhammad dengan bekal Al-Quran, agar dengan Al-Quran itu engkau memberikan kabar gembira, engkau memberikan kepada jalan keselamatan kepada manusia seluruhnya. Tuh, Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia.
wa yuzakkihim, mensucikan manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk menebus manusia dari dosa, enggak. Lebih lagi derajatnya dia. Apa itu? Mensucikan jiwa-jiwa manusia. Manusia itu disucikan oleh Nabi Muhammad dengan cara diajarkan syariat hukum-hukum. Begini loh caranya supaya jasadmu bersih. Begini loh caranya supaya kau membersihkan dirimu sebelum ibadah. Begini loh caranya supaya hatimu bersih. Begini supaya pikiranmu bersih. Begini supaya akidahmu bersih. Begini supaya jasadmu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan bersih. Maka Nabi Muhammad turun, kemudian diutus oleh Allah untuk wayuzakkihim, mensucikan manusia. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Katakan kepada siapa? Seluruh manusia. Apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi ini, dan ingin agar dosa-dosanya itu diampuni oleh pencipta langit dan bumi ini, arahkan mereka semuanya fattabi'uni, untuk ikut kepadaku. Ikuti Nabi Muhammad kalau mau selamat, kalau ingin dicintai, kalau ingin disayangi oleh pemilik neraka, kalau ingin dicintai oleh pemilik surga, maka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman, insyaallah. Tak ada lagi yang lain. Kita kan ingin dicintai pencipta langit ini, ingin supaya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi ini. Maka jalan satu-satunya adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16, Bung, Anda pelajari Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai nomor 15, indikasi yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran yang akan membimbing seluruh manusia kepada setiap kebenaran. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi saat ini kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian terkait dengan hukum-hukum, kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Dia, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Bukan justru menghinakan aku, tetapi memuliakan aku. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, dia hanya memuliakan Nabi Isa, memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Kristen menyebutnya Yesus. Dia adalah Nabi yang suci. Kami hargai beliau. Nah, inilah bedanya kita dengan orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau kita umat Islam mengaku sebagai orang yang beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Makanya dia datang mengajarkan hikmat Injil dan Taurat. Itulah Nabi Isa, yang kemudian disebut sebagai Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Oke, Nabi Isa bukan Yesus, oke. Tapi berani tidak orang Kristen menanggalkan semua ajaran Nabi Isa di dalam Bible. Contoh, Nabi Isa menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Nabi Isa menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Nabi Isa menyebut atribut dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bisa nggak kemudian Kristen menanggalkan itu semua? Bisa nggak semua gereja Isa Al-Masih itu mereka rubah kemudian menjadi gereja Yesus? Nggak bisa kan? Artinya bahwa orang Kristen menerima Bible, di awal tadi saya katakan orang Kristen menerima Bible itu bukan dari Yesus. Yesus mengajarkan Injil, tapi Kristen menerima Bible dari wartawan-wartawan yang menuliskan tentang cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang Yesus. Sedangkan Yesus sendiri datang sebagai pemberita Injil. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1, dia bertemu dengan Filipus. Filipus, kesini, ikutlah denganku. Nah, Filipus ikut dengan Yesus. Filipus ikut dengan Yesus. Itu terbukti di dalam cerita yang disaksikan kemudian oleh penutur yang ada tertulis di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, bahwa tulisan kitab Yohanes itu diterima dari kesaksian seseorang. Bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes itu. Maka Filipus dipanggil kemudian, Filipus ikutlah denganku. Nah, jadi Filipus ikut dengan Yesus bersama-sama ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14, di Galilea sana, Yesus dan Filipus mengajarkan Injil. Berarti siapa yang dipanggil Yesus untuk mengajarkan Injil? Menurut catatan Yohanes, yang dipanggil mengajarkan Injil itu adalah Filipus. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes ini, yang penulis Yohanes ini, bukan Matius, bukan. Tapi yang dipanggil adalah Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Filipus kemudian mengajarkan Injil Kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus. Artinya yang punya kapasitas mengajarkan Injil setelah Yesus adalah Filipus. Pertanyaannya, mana Injil Filipus? Yang memberitakan tentang
pengajaran Yesus. Tak ada, ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena Injil Filipus bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Sekira begitu saudara, kembali kepada hal yang ada di dalam Islam, bahwa di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya adalah innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Juga diterangkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Terakhir, sebagai referensi untuk saudara belajar, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini, dialah yang satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini sudah pasti bukan Yesus, karena Yesus tersentuh oleh kematian, Yesus terhampiri, Yesus seorang manusia, Yesus bisa dilihat oleh manusia, dan memang manusia melihatnya. Dan baginya lah hormat, Yesus tak ada hormat bagi Bani Israel. Bahkan orang Kristen pun tak menghormatinya. Karena kenapa? Yesus yang adalah Nabi dianggap Tuhan, berarti itu penghinaan. Selayaknya kemudian Gibran, wakil presiden, dianggap presiden. Begitu Gibran lewat, kita panggil Pak Presiden, pasti tersinggung. Kenapa? Karena dia cuma wakil. Meskipun presiden itu level gelar tertinggi, tetapi karena dia hanya wakil, dipanggil presiden, tersinggung. Begitu juga Yesus yang hanya utusan Tuhan, dipanggil Tuhan sebagai pencipta, maka pasti pun Yesus tersinggung. Makanya mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, terakhir, kuasa yang kekal. Di mana kuasa kekal? Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti 1 Timotius 6 nomor 16 lebih pas untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Sedangkan Yesus sama sekali berbanding terbalik dengan data tersebut. Saya kira demikian saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar, kemudian renungkan apa yang saya sampaikan. Ingat, umat Islam mengimani Nabi tersebut yang datang kepada Bani Israel sebagai Nabi, dan kami sangat menghormatinya. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Kristen mengatakan dia adalah makhluk manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Dengan demikian, di mata Kristen Yesus itu sangat dihinakan, sedangkan kami, Nabi Isa di mata kami itu adalah manusia yang mulia. Demikian. Linda Kores diambil lagi atau Bang Handi silakan. Ini Pak, terakhir ini bagaimana pertanyaan? Iya, silakan. Apa maksud itu? Apa Allah lebih dekat dengan ulat leher di surah Ahqaf ayat 16 itu? Itu pertanyaan mualaf. Iya, maksudnya adalah, hei manusia, jangan kau sombong dengan dirimu. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Kamu nggak tahu jantungmu itu kayak mana cara kerjanya. Kamu tidak tahu bagaimana saya memasang rasa pengecap sehingga kamu bisa membedakan ini manis, ini asam, ini kecut, ini pedas, ini asin. Emang lu yang pasang alat deteksi rasa itu? Bukan kamu, jangan kau sombong. Kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna putih, lagi terang, lagi gelap, lagi siang, lagi malam. Bukan kamu yang menyimpan pupil yang ada di kelopak matamu itu, di biji matamu itu. Bukan kamu yang menyimpan itu. Aku, jangan kau sombong. Hei manusia, gigimu itu tidak bersambung dengan tulang, tapi aku cuma menancapkan di sebuah daging yang disebut gusi. Tapi kau mampu mengencam tulang-tulang kan? Kamu bisa menggigit buah-buah yang keras bukan? Kamu bisa kemudian merasakan bagaimana kau memotong dengan gigimu bukan? Lu yang pasang, bukan aku. Jangan kau sombong. Jari-jarimu aku yang mengatur, mana induk jari, mana telunjuk, mana kelingking, mana anak jari, mana jari manis. Bukan kamu yang mengatur. Sekiranya engkau yang mengatur, mungkin kebalik-balik. Ibu jari ada paling luar, yang telunjuk mungkin jadi anak jari, yang kelingking mungkin menjadi tempat ibu jari. Kalau kau yang mengatur, kenapa? Ente punya pengetahuan terbatas. Yang menyusun urat-uratmu, nadimu, kemudian saraf-sarafmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu. Aku, bukan ente. Jangan kau sombong, wahai manusia. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau sombong sampai engkau melupakan aku, sampai engkau menyembah kepada sesamamu makhluk dan tidak menghiraukan utusan-utusanku yang turun ke bumi, mengejarkan engkau agar mengenal aku yang Maha Pencipta ini. Jangan kau sombong. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan kau yang memasang ensel di tumitmu, bukan kau yang memasang kemudian sendi di lututmu, di pinggangmu, di rusukmu. Aku yang menyusun itu semua. Tapi ketika aku ciptakan engkau dengan biaksani takvim dalam bentuk yang paling sempurna, kau membelakangiku, kamu menentangku, kamu malah menyembah kepada makhluk yang aku ciptakan hanya karena dia mampu membangkitkan orang mati, hanya karena dia bisa merubah air menjadi anggur, hanya karena dia bisa membuat orang buta melihat. Padahal
data-data di dalam Bibelmu, makhluk itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tapi kau sombong. Kamu malah mempertuhankannya. Bukan kamu yang mengatur ritme laparmu. Rasa kenyangmu aku yang melahirkannya. Rasa ngantukmu aku yang memberikannya. Kamu bisa tertawa karena aku yang melegahkan hatimu. Kamu bisa puas karena aku yang memenuhi kemudian hajatmu. Kamu bisa bahagia memiliki anak. Kamu punya anak gagah, cantik, putih, bersih, hitam manis. Bukan kau yang mengukir rambutnya, bukan kau yang mengukir bibirnya, bukan kau yang membentuk jari-jarinya yang imut. Aku. Tapi kau melupakanku. Kau malah menyembah makhluk yang aku utus dengan mukjizat kepadanya. Kau menganggap itu sudah jauh luar biasa. Kau tidak memandang alam semesta ini, bahwa yang menciptakan ini tentulah sesuatu hakikat yang absolut, jauh lebih hebat daripada apa yang engkau pikirkan. Tengok jari-jarimu. Aku ciptakan engkau, tapak tanganmu berada di dalam. Tidak kubuat tapak tanganmu ada di belakang. Kamu yang mengatur itu. Tengok hidungmu. Aku buat lubangnya mengarah ke bawah. Aku tidak membuatnya mengarah ke atas. Kamu yang mengatur itu. Aku yang sudah menitipkan cahayaku kepada tubuhmu berupa roh. Sampai kapan kau akan melupakan aku? Sampai kapan? Kamu dari sesuatu yang tidak ada aku ciptakan menjadi ada. Kalau kamu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana aku ini yang tak berawal dan tidak berakhir? Hanya karena keterbatasan matamu tak mampu melihat wujudku, sampai kau mengatakan aku tak ada. Coba kau mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tengok ke depan. Berapa jarak kemampuan matamu untuk melihat aku, sementara aku ini maha tinggi. Jarak 1 kilometer aja kau sudah tidak mampu membedakan warna. Kau tidak bisa menentukan satu bentuk wujud. Tapi kamu mengingkari aku yang ada, yang mengatur bagaimana ikan kau angkat dari lautan. Habiskah ikanku untukmu? Yang kemudian memanen padimu di sawah, habiskah kemudian padiku untukmu? Yang kemudian memanen buahku di atas pokoknya, habiskah buahnya kemudian? Bukankah setiap tahun aku kirimkan buah-buahan? Bukankah ketika engkau kepanasan aku turunkan hujanku? Bukankah ketika engkau kebanjiran aku datangkan kemarauku? Lalu mana akal yang aku simpan di kepalamu ketika aku menyampaikan bahwa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Tetapi kau mengatakan Tuhanku itu tak ada. Yang ada adalah dia yang nuzul ke muka bumi ini menjadi bayi orok. Kemana akalmu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dengan ridha, dengan ikhlas tanpa paksaan, la ilaha illallah. Diulangi, wa asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita bisa? Dengan kepongkahan, dengan kesombongan, hanya dengan model joget, kita menganggap akidah kita sudah benar. Dengan hanya bermodalkan menari tripping, kita menganggap agama kita yang paling benar. Subhanallah. Berhentilah kawan. Iya saudaraku, silakan. Apakah dosa-dosa kami ini akan terampun, Bang? Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kemudian dan meninggalkan kekafirannya, maka apa kata Allah? Seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Subhanallah. Makanya umat Islam itu Anda coba lihat, diperintahkan mereka tidak makan selama sebulan penuh. Umat Islam tunduk sepenuh-tunduknya. Mereka mau, mereka ingin merasakan betapa enaknya sarapan pagi, betapa enaknya nasi goreng, betapa indahnya kemudian makan soto Betawi di siang hari. Begitu di siang hari mereka melihat ada es cendol, ada sirup, enak. Tapi karena mereka tahu Tuhannya melihat, Tuhannya menyaksikan, Tuhannya mendengarkan, mereka tunduk. Mereka tahan perut mereka untuk tidak mereka isi. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, mereka nggak makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan minum ini, mereka tidak minum. Meskipun Tuhan itu tak ada di depan matanya, tapi mereka yakin Tuhan itu maha melihat. Meskipun mereka dalam kamar seorang diri, mereka malu kepada Tuhannya untuk melakukan kemaksiatan, karena mereka tahu Tuhanku maha melihat. Itulah semua poin-poin yang justru Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepadamu, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa mematikan jasad tubuh manusia dan berkuasa melemparkan masuk dalam neraka. Itu
Bahkan di dalam Yohanes 7, nomor 28, nomor 29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan yang telah mengutus aku. Kamu memang melihat aku, tapi kamu tidak melihat siapa yang telah mengutus aku. Artinya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Toh jasad ini bukti. Jasad ini bukti. Jasad ini bukti, Bung. Jangan terlalu jauh. Mata ini dipakai untuk melihat. Mata alat untuk mendeteksi apa yang objek-objek yang ada di depan kita. Tapi anehnya nih, benda yang paling dekat dengan mata kita itu apa? Kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Itu apa hikmahnya? Hikmah supaya kita tidak sombong. Ternyata kemampuan mata kita yang kita pakai untuk menilai orang lain itu tidak mampu melihat pupil kita, tidak mampu melihat kelopak mata kita sendiri. Tidak mampu. Terakhir, Bu. Kita masih ingat dulu kita masih membayangkan ketika kita seorang diri senyum sendiri. Ingat masa-masa di mana kita masih bermain di dalam ayunan. Main kita dalam ayunan. Kita masih ingat, kemudian kita dalam ayunan, kita ayun sendiri, kemudian kita tertidur dalam ayunan itu. Tiba-tiba saja kita menjadi seorang remaja tangguh. Setelah kita remaja tangguh, SMA, hari-hari yang bahagia, tiba-tiba saja kita mahasiswa. Tidak lama berselang, loh, tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba kemudian kita sudah punya cucu. Tiba-tiba kita ngaca, loh, wajah saya dulu nggak kayak begini loh. Seingat saya dulu ini kenceng loh. Loh, kok bulu hidung saya, bulu kumis saya kok mulai memutih? Kok bisa berubah ya? Sekarang pertanyaannya, kalau hal yang ada pada diri kita saja ini kita tidak bisa tahan, kita nggak bisa atur ritmenya, lalu siapa kita yang ingin mengatur Tuhan? Ternyata kepada diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Aku tidak mau menua, aku maunya muda terus. Tidak boleh ada yang memaksa aku untuk menua. Kata Allah, aku yang mengatur itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun engkau mau muda terus, tapi tidak. Keputusanku yang berlaku, bukan keputusanmu. Manusia mengoperasi matanya, bibirnya, dioperasi semuanya biar agak muda, tapi tidak bisa. Tetap aja akan tua, tetap aja akan digilir kepada ketiadaan menuju kepada kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan sesi berikutnya, yaitu alam barzakh. Tak ada daya kita. Tak ada daya kita. Banyak orang sombong di hadapan orang. Wah, kalian itu tidak becos kerja, bla 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 dan seterusnya. Jagoan. Begitu pulang ke rumah, mah, ya Pak, pijit betis Bapak dong, capek, lelah, mengeluh sakit-sakitan. Tidak ada daya kita, nggak ada. Mau sesombong apapun, harusnya saudara Kristen itu sadar. Yesus yang katanya Tuhan saja, was-was, ketakutan. Artinya apa? Tidak ada orang sakti di hadapan Tuhan, nggak ada. Mau Karun, mau Fir'aun, mau Yesus, mau Paulus, tak ada orang sakti. Semua kita lemah di hadapan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana caranya untuk beribadah kepadanya? Bagaimana caranya untuk berhubungan kepada Dia yang Maha Kuasa? Caranya adalah mengikuti tuntunan daripada Rasulnya. Sekarang kita mau ikut Rasulnya, nabinya yang mana nabinya? Satu-satunya nabi yang masih murni ajarannya sampai hari ini hanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, tengok. Demikian sahabatku, diskusi lintas agama yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi dan menginspiratif kehidupan kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Salam satu Tuhan. Saya mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di video diskusi selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.